Jawabannya ada pada buku PAIB kelas 7, bab 3, halaman 31 sampai dengan halaman 41. Kita akan belajar ketentuan toharoh, jenis-jenis najis dan hadas, serta cara mensucikannya. Kemudian kalian juga nanti akan menyaksikan tayangan video tentang berwudu dan bertayamum. Di akhir nanti Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dan keutamaan toharoh. Selamat belajar anak-anakku. Apa itu toharoh? Toharoh bersuci dari najis dan hadas. Najis kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan hadas keadaan tidak sucinya seseorang muslim yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Anak-anakku, najis itu ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikan najis ini adalah dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci mensucikan pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2. Yang pertama najis hukmiyah, yang diyakini adanya tetapi tidak nyata, baik wujud maupun bau dan rasanya. Seperti bekas air kencing yang sudah kering. Najis ini disucikan dengan mengalirkan air pada benda yang diyakini terkena najis tersebut. Yang kedua najis ainiyah, yang tampak wujudnya, bau atau rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air. Adapun najis mughalladah adalah najis berat yang bersumber dari anjing dan babi. Najis mughalladah disucikan dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali, di mana 1 kalinya menggunakan tanah yang suci. Hadas terbagi 2, yaitu 1 hadas kecil dan 2 hadas besar. Contoh hadas kecil adalah 1. Keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur, seperti buang air dan kentut. Hilang akal, seperti tidur atau mabuk. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan menyentuh kubul, kemaluan, dan dubur dengan telapak tangan. Hadas kecil ini disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Yang termasuk hadas besar adalah haid, menstruasi bagi perempuan, melahirkan, nipas atau keluar darah setelah melahirkan, keluar mani bagi laki-laki, berhubungan suami istri, bersetubuh, dan meninggal dunia. Ketika kita memiliki hadas besar, maka harus mandi wajib atau tayamum. Cara mandi wajib atau mandi junub adalah: pertama, membaca niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Bacaan niatnya: nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, seperti bekas tetesan darah, disunatkan berwudu. Lalu, membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Kalian mungkin sudah biasa berwudu sebelum sholat ya. Cara berwudu yang benar adalah niat wudu dalam hati yang dibaca saat akan membasuh muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari
fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Disunatkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung masing-masing 3 kali. Membasuh muka 3 kali, membasuh kedua telapak tangan sampai sikut mulai dari tangan kanan 3 kali, lalu tangan kiri 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Disunatkan membasuh telinga mulai dari telinga kanan 3 kali, lalu telinga kiri 3 kali. Membasuh kaki sampai mata kaki mulai dari kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Semua urutan wudu ini harus dilakukan secara tertib berurutan. Setelah wudu kita disunatkan berdoa. Yang termasuk rukun fardu ada 6, yaitu niat wudu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib. Ketika kita tidak menemukan air, kita dapat menggantikan mandi besar atau wudu dengan tayamum. Namun, ada 4 syarat yang membolehkan kita tayamum, yaitu 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Air ada, tapi sangat jauh ke tempat air, lebih dari 2 km. 3. Berhalangan menggunakan air karena sakit ataupun darurat. 4. Telah masuk waktu salat. Cara tayamum adalah membaca niat tayamum. Nawaitu tayamum al-istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu usapkan kedua telapak tangan pada debu suci. Bisa juga pada debu yang menempel di dinding. Usapkan telapak tangan ke muka cukup 1 kali. Usapkan lagi kedua telapak tangan ke debu. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke tangan kanan hingga siku 1 kali. Dan usapkan telapak tangan kanan ke telapak kiri 1 kali. Selanjutnya kita akan saksikan praktek cara wudhu dan tayamum melalui tayangan video ini. Cara wudhu seperti ini ya. Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fajjadayaan ma'asi kakuliha. Kumur Allahumma ini ala tilawatil kitabika wa qastati dzikri laka. Buangnya ke kiri. Allahumma arihni raihata jannah. Kemudian kita niat wudu. Nawaitu rafal hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Allahumma baid wajhi nurika yauma tabyadu wujuh aulaika wa la tusawid wajhi bizulmatika yauma taswidu wujuh adaika. Tangan kanan Allah atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Allahumma tu'tini kitabi bisimali aw mi warai zuhri. Kemudian bagian kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari alanar. Dari mulai ujung rambut sampai ke belakang boleh silakan ya nak ya. Allahumma asmi'ni munadiya jannah fil jannah ma'al abror. Allahumma ij'al minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsan. Nah, kemudian kita ke bagian kaki. Allahumma sabit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a ibadikas sholihin. Allahumma la tazilu qadamaya siratal finnar yauma tazilu fi aqdamil munafiqina wal musyrikin. Kemudian kita berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Praktek tayamum, siapkan debu sucinya, mulai basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholah fardhu lillahi ta'ala. Mengusap debu, lalu usapkan ke muka. Usapkan lebih ke debu, kemudian telapak tangan kiri ke tangan kanan sampai sikut, dan tangan kanan ke kiri sampai sikut. Selesai. Kemudian doa,
Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anakku sekalian, hikmah dan keutamaan dari taharoh. 1. Orang hidup bersih terhindar dari aneka ragam penyakit. 2. Orang yang selalu berwudu akan bersinar wajahnya saat dibangkitkan dari kubur. 3. Taharoh dapat dijadikan sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. 5. Kebersihan akan membuat hidup lebih nyaman. Pelajari ya nak, dan baca bukunya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.